Dua unit mobil sport Jaguar dan Mercedes itu berhenti beriringan di area parkir rumah sakit Metro di Metro City. Tak lama kemudian dari kedua mobil itu keluar 4 orang pemuda yang keadaannya tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Setelah berjalan melewati lobi di rumah sakit tersebut, keempat anak muda itu lalu mengarah ke bagian administrasi untuk melaporkan keadaan 2 orang di antara mereka sekaligus menanyakan di kamar bagian mana seorang pasien bernama Ivan Patrick mendapat perawatan di rumah sakit tersebut. Setelah beberapa perawat menangani Arslan dan Rico yang terluka di beberapa bagian, barulah mereka berjalan melewati koridor rumah sakit menuju ke kamar tempat Ivan dirawat menurut petunjuk dari kepala administrasi tersebut. Setelah mengetuk pintu kamar di mana Ivan dirawat, tampak seorang gadis membukakan pintu. Begitu gadis tersebut melihat siapa yang datang dengan keadaan babak belur, gadis tersebut pun terkejut sampai-sampai dia harus menutup mulutnya karena kaget. "Rian, Daniel, ada apa dengan kalian? Mengapa kalian bisa babak belur begini?" tanya gadis itu terkejut. Wajar jika dia tidak terlalu akrab dengan Rico dan Arslan. Ini karena ketika hari pertama gadis itu masuk ke kampus Golden University, Rico langsung keluar di hari yang sama ketika dia dipecat oleh Anton saat bekerja di restoran Paul dan dipermalukan di depan mahasiswa lain. Gadis itu juga tidak begitu mengenal Arslan. Ini karena Arslan sama sekali tidak kuliah. Usia Arslan juga terpaut sekitar 7 tahun dengan usia mereka. "Kau di sini, Lorna? Apakah Ivan sudah membaik?" tanya Rian. "Oh, dia sudah lumayan. Ayo kalian masuk dulu," kata Lorna mempersilahkan. "Hei, Daniel, Rian. Oh, ada Rico dan Kak Arslan juga," kata Ivan dengan bersemangat sambil mencoba untuk duduk bersandar ketika melihat siapa yang datang mengunjunginya. "Kau sudah membaik, Van. Syukurlah. Maaf karena kami tidak bisa mengunjungimu waktu peristiwa itu terjadi. Ini karena jarak dan banyaknya pekerjaan yang harus kami tangani," kata Rian. "Ah, tidak masalah. Sekarang bukankah kalian sudah di sini? Aku sudah merasa bahwa itu lebih dari cukup," kata Ivan. Namun dia mengernyitkan alis matanya melihat keadaan keempat orang itu. Ini terlebih lagi dengan keadaan Rico dan Arslan yang dibalut perban di sana-sini. "Kau Rico, dan Kak Arslan. Apa yang terjadi dengan kalian? Mengapa kau seperti baru saja mendapat perawatan?" tanya Ivan dengan terheran-heran. "Kalau bukan atas ulah ayah MU maka siapa lagi yang bisa mencelakai kami? Ceritanya panjang," kata Daniel menjawab. Mendengar jawaban yang sangat ketus dari Daniel, Ivan hanya bisa tertunduk malu. Apalagi Daniel baru saja menyebut ayahnya. "Ah, sudahlah, Van. Ini adalah ayah MU. Itu sama sekali bukan salah MU," kata Daniel meralat sedikit kata-kata yang dia rasa terlalu berlebihan tersebut. "Coba kalian ceritakan bagaimana ayahku bisa mencelakai kalian?" kata Ivan. "Aku juga tidak tahu bagaimana ayah MU mendapat informasi bahwa kami akan berangkat subuh-subuh dari Star Hill ke Metro City ini. Yang aku ingat adalah, ayah MU tiba-tiba mengepung kami bersama anak buahnya. Beruntung bagi kami ada anak-anak Dragon Empire yang membantu bersama seorang yang tidak kami kenali wajahnya," kata Daniel menjelaskan duduk perkaranya kepada Ivan. "Aneh. Pasti ada yang telah berkhianat," kata Ivan lalu kembali bertanya, "Di mana kalian dihadang oleh ayahku?" tanya Ivan ingin tahu. "Tepat di atas jembatan Metro City Megaton," jawab Rian. Jembatan itu lagi," kata Ivan sambil mendengus. Memang benar bahwa jembatan itu telah banyak memakan korban. Korban pertama adalah istri Draco. Kemudian Draco juga hampir mati jika tidak ditolong oleh Wilson William. Yang ketiga adalah Anton dan Via. Yang keempat adalah Jerry dan yang terakhir Daniel, Rian, Rico dan Arslan hampir menjadi korban juga di jembatan itu. Jembatan itu memang sangat angker. Jerry tidak tahu kabar berita setelah dibuang ke jembatan itu. Ivan juga celaka di sana. David dan Kevin sampai saat ini belum sadar juga akibat peristiwa malam itu. Peristiwanya juga di jembatan yang sama, kata Lorna. Nah, masalah Jerry ini. Sebenarnya mengapa dia sampai dikepung musuh? Aku hanya mendengar cerita yang simpang siur tentang masalah ini. Kau adalah orang yang bersama dengan Jerry malam itu selain Kevin dan David.
Bisakah kau menceritakan kepada kami, Van? Kata Rian yang ingin mendengarkan tentang peristiwa itu langsung dari orang yang mengalaminya sendiri. Panjang ceritanya, kata Ivan sambil mendesah lalu menghempaskan nafas berat. Ceritakanlah, Van, jika kau tidak keberatan. Kami akan mendengarkannya, kata Daniel setengah memohon. Peristiwa itu berawal dari kakekku, Tuan Besar Smith, Tuan Besar William dan Tuan Besar Walker. Kakek si Lorna ini mengadakan pertemuan, kata Ivan sambil menarik nafas sejenak sebelum melanjutkan. Awalnya pertemuan itu berlangsung dengan sangat baik ketika Emer Briley mengumumkan surat wasiat yang mengatakan bahwa aku adalah pewaris kekayaan keluarga Patrick. Namun entah mengapa tiba-tiba muncul ide dari Tuan Besar William ingin menjodohkan Jerry dan Lorna, kata Ivan sambil menggeleng pelan seperti mengeluh. Hah? Menjodohkan Jerry dan Lorna? Mengapa kau diam saja, Van? Harusnya kau memberitahu kepada mereka bahwa Lorna dan dirimu ada hubungan, kata Rian menegur Ivan. Itulah yang sampai saat ini menjadi penyesalan terburuk di hatiku. Ketika itu entah karena keluargaku sudah terhutang budi kepada Jerry, ditambah lagi aku tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, membuat aku hanya bisa pasrah menerima keputusan mereka. Jangankan aku, Jerry pun tidak diberikan kesempatan untuk mempertahankan pendiriannya, kata Ivan. Lalu apa hubungannya dengan peristiwa itu? Tanya Daniel semakin penasaran. Akibat keputusan sepihak itu membuat Jerry bertengkar hebat dengan Tuan Besar Walker, Tuan Besar William dan Tuan Besar Smith. Sampai pada puncaknya, Jerry mengancam akan memisahkan dua perusahaan yang telah dilebur menjadi satu dan akan dikembalikan kepada masing-masing Tuan Besar tersebut. Jerry yang ketika itu sangat marah segera pergi. Aku menduga bahwa dia hanya ingin mencari ketenangan. Itulah sebabnya aku tidak membawa pengawal untuk mengejarnya. Yang aku tahu setelah aku pergi, aku tidak pasti apakah David dan Kevin duluan atau aku. Yang jelas kami bertiga sama-sama menyusul Jerry yang seperti kesetanan mengendarai mobilnya menuju ke jembatan lalu berhenti di sana, kata Ivan. Lalu apa yang terjadi setelah itu, Van? Kali ini Rico yang bertanya sambil menggeser kursinya lebih mendekat. Ketika aku hampir sampai, tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil Jerry dari belakang yang mengakibatkan Jerry yang ketika itu sedang duduk melamun di atas mobil terlempar ke depan menghantam aspal. Setelah itu dari gerobak truk berkeluaran orang-orang berbadan tegap menyerang Jerry. Aku pun sampai dan ikut bertarung membela Jerry bersama Kevin dan David. Namun tak lama setelah itu satu pukulan keras menghantam bagian belakang kepalaku. Dan aku pun tumbang seketika itu juga dan tidak ingat apa-apa lagi, kata Ivan menjelaskan rangkaian peristiwa yang menyebabkan Jerry mengalami musibah tersebut. Jadi, kau tidak tahu dalang dari peristiwa itu? Tanya Rico. Sebagai jawaban atas pertanyaan Rico tersebut, Ivan hanya menggeleng lemah. Aku tidak sempat melihat siapapun selain para pengeroyok. Tapi kemungkinan besar David dan Kevin pasti tahu, kata Ivan. Berarti saat ini David dan Kevin pasti menjadi incaran mereka. Wah, ini tidak baik, kata Rian seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ya ampun, mengapa aku tidak berpikir ke arah sana, kata Ivan. Lorna, pinjam telepon MU. Aku harus menelepon kakek untuk meminta bantuan pengawal agar kamar tempat mereka dirawat dikawal siang dan malam, kata Ivan. Setelah mendapatkan telepon genggam milik Lorna, Ivan segera memberitahu kepada Tuan Besar Patrick tentang kekhawatirannya. Dalam telepon tersebut, Tuan Patrick berjanji akan mengirimkan beberapa pengawal untuk membantu menjaga keamanan David dan Kevin. Aku akan memikirkannya. Mereka harus dijebak. Kau tunggulah seperti apa Rian memperdayamu orang-orang sialan, kata Rian sambil mengepalkan tinjunya. Bersambung.